kembali lagi bersama kita di Sajak Sejenak Bahas Pajak. Perkenalkan, saya Alif, ini Samsul. Kali ini kita mau bahas mengenai UMKM. UMKM itu apa tuh kira-kira ya Mas Samsul? Oke, jadi hari ini kita pengen bahas terkait perpajakan buat UMKM. Nah, UMKM yang kita maksud di sini adalah orang pribadi nih ya, seperti saya Mas Alif, atau badan, PT atau CV yang menjalankan usaha, bisa dagang atau usaha menyerahkan jasa dan sebagainya gitu ya, dengan penghasilan paling banyak 4,8 miliar Mas Alif. Itu 4,8 miliar batas atasnya ya. Berarti kalau udah lewat 4,8 masih bisa dibilang UMKM nggak tuh? Nah, kalau misal menurut PP 23 dan PP 55 di sini ya, aturan yang akan kita bahas, setelah 4,8 miliar, wajib pajak sudah tidak bisa menggunakan tarif untuk UMKM ini. Kita sebutnya nanti UMKM ya, karena nanti tarifnya sederhana. Nah, ketika sudah lewat dari 4,8 miliar, dia sudah lewat dari definisi sebagai pengusaha kecil, begitu Mas Aris. Untuk pengenannya bagaimana ini Mas Samsul? Jadi sebelum tahun 2022 nih sebenarnya sudah ada aturan terkait PP 23 ya. Tadinya namanya PP 23 tahun 2018. Di sini mengatur pajak bagi UMKM yang penghasilannya sampai 4,8 miliar, dia langsung dikenai pajak dari omsetnya ya Mas Alif. Jadi omset itu kayak misal saya nih beli barang 10, saya jual 15. Yang namanya omset adalah si 15 itu. Itu langsung kita kalikan tarif 0,5%, jadi dari omsetnya begitu. Oh, berarti tarif itu sebenarnya udah lama, dari dulu udah ada ya itu ya? Sudah, ini dari tahun 2018. Nah itu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tarifnya masih menggunakan setengah persen, langsung dikalikan dengan omsetnya. Jadi tiap bulan nih, kalau misal kawan pajak semua punya usaha, kan bikin catatan tuh Januari, Februari dan seterusnya. Nanti omset di bulan-bulan itu langsung dikalikan tarif setengah persen. Jadi kalau misal saya ibaratkan setengah persen itu, misal saya jualan bakso nih Mas Alif, saya jual 200, setengah persen itu nilainya cuma satu bakso. Jadi tarifnya sangat tidak memberatkan gitu ya Mas Alif. Kecil ya buat UMKM tuh. Iya betul. Jadi tarifnya sudah kecil, jadi ayo taat pajak. Nah, per 2022 muncul aturan baru di PP 55 tahun 2022. Nah, di sini bagi UMKM di sini ya, khusus untuk orang pribadi, mereka mendapatkan fasilitas tidak dikenai pajak untuk omset sampai dengan 500 juta Mas Alif. Oh, jadi ada batas bawahnya yang baru ini aturannya ya? Iya, jadi per tahun 2022 bagi orang pribadi ya di sini, karena kan untuk UMKM di sini ada yang orang pribadi, ada yang badan. Di sini kita bahas untuk yang orang pribadi sampai dengan 500 juta omset pertamanya dia tidak dikenai pajak Mas Alif. Jadi misal contohnya saya di bulan Januari omsetnya 100 juta, berarti kan belum 500 tuh ya, itu pajaknya 0. Kemudian di bulan Februari saya mendapat 200 juta, setelah saya jumlah totalnya baru 300 juta, itu masih 0. Nah ternyata di bulan Maret saya dapat rezeki, saya mendapat penghasilan 300 juta. Nah ketika kita jumlahkan dari Maret, Februari, Januari, tadi Januari 100, Februari 200, Maret 300, totalnya sudah 600 juta tuh. Nah berarti saya sudah lewat 600 juta mulai 500. Dari bulan Maret. Oh iya maaf, 500. Lewat dari 500 juta. Nah lewat dari 500 juta itu saya mulai dikenai pajak setengah persen Mas Alif atas sisanya, karena tadi kan di bulan ketiga saya dapat 300. Nah sisa dari 500 nya itu 100 juta ya Mas Alif, karena di bulan sebelumnya saya dapat 300, di bulan Maret saya dapat 300 juga, sisa 100 juta. 100 juta ini dikalikan setengah persen. Jadi yang dikenain ini yang lebih dari 500 juta ya, enggak semuanya jadi 600 juta langsung setengah persen itu ya? Betul, jadi ibaratnya berarti kawan pajak mendapat keringanan di 500 juta pertama dikalikan setengah persen atau senilai 2,5 juta. Tapi itu khusus bagi orang pribadi ya kawan pajak per tahun 2022. Jadi omsetnya kawan pajak semua nih sejak tahun 2022 nanti sampai seterusnya, saat masih boleh memanfaatkan tarif ini ya, karena nanti ada batas waktunya, itu baru dikenai pajak setelah lewat 500 juta. Sangat memudahkan kan? Tinggal
ada omset kenain 0,5% langsung selesai, tinggal Betul. masukin lapor, tinggal disetor di lapor ya. Udah gampang, masih dapat fasilitas sampai 500 juta bagi orang pribadi begitu. Kalau penghasilan, jenis penghasilannya nih kira-kira apa semuanya bisa pakai tarif 0,5% itu, atau ada jenis-jenis penghasilan tertentu yang nggak bisa pakai tarif itu nih Mas Samsul? Baik, jadi untuk pengenaan tarif 0,5% ini kan kita bahas di awal tadi ya, UMKM gitu. Jadi penghasilannya yang dari usaha begitu, misal bisa dagang atau saya menyerahkan jasa tertentu yang tidak dikecualikan ya. Misal saya usaha jasa apa ya yang pakai contohnya ya, jasa laundry gitu misalnya. Saya jasa laundry itu kan itu masih masuk kategori UMKM, itu bisa dikenakan 0,5%. Terus penghasilan kayak apa yang nggak bisa dikenai menggunakan tarif pajak ini? Jadi yang pertama, dia adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh final lainnya. Misal saya adalah pengusaha kos, nah untuk sewa tanah bangunan itu kan nanti ada tarif PPh finalnya tersendiri tuh. Punya tarif sendiri finalnya. Jadi nggak perlu pakai tarif ini karena sudah ada PPh finalnya. Kemudian kalau selanjutnya, misal saya nih, saya menjalankan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas di sini saya kasih contoh kayak misal saya adalah penyanyi, saya adalah pelukis. Itu tidak menggunakan PPh final 0,5% karena masuknya pekerjaan bebas, nanti ada aturan perpajakannya tersendiri begitu. Tadi kan disebutin nih ada batas waktu pengenaan buat orang pribadi. Itu berapa ya kira-kira itu ya? Oke, jadi batas pengenaan fasilitas ini ya. Jadi sesuai diatur di PP 23 ya, yang kemudian disempurnakan dengan PP 55 tahun 2022. Untuk pengenaan tarif ini itu mulai dari tahun 2018 Mas Alif batasnya. 2018 mulainya itu. Iya, jadi nanti kita lihat kalau misal wajib pajak terdaftar sebelum 2018, berarti dia dihitung mulai dari 2018 sampai dengan jangka waktunya. Kalau misal wajib pajaknya terdaftar setelah 2018, itu dia baru mulai dihitung sejak tanggal terdaftar gitu Mas Alif. Misal saya tahun 2021, jangka waktunya nanti dihitung dari 2021-nya begitu. Kalau buat badan gimana batasnya? Oke, jadi karena ada batas waktunya tadi ya, ini untuk memanfaatkan tarif ini untuk badan ada dua, PT dan CV. Untuk PT dia bisa memanfaatkan sampai dengan 3 tahun sejak terdaftar atau sejak 2018, tergantung tadi terdaftarnya sejak kapan ya. Kemudian untuk CV dia bisa memanfaatkan selama 4 tahun sejak 2018 atau sejak terdaftar. Kemudian untuk orang pribadi 7 tahun begitu. Jadi yang paling lama orang pribadi ini masalah. Jadi beda-beda ya, kalau tadi CV 4 tahun, PT 3 tahun, kalau orang pribadi 7 tahun. Betul. Nah, jadi waktu manfaatnya beda-beda. Nah, terus mungkin kita bakal timbul pertanyaan nih, bagaimana kalau misal saya sudah lewat jangka waktu itu, kayak misal saya terdaftar tahun 2017 misalnya, saya punya NPWP tahun 2017. Saya PT, berarti kan 3 tahun dari 2018, 2019, 2020. Nah, di tahun 2021 saya sudah tidak bisa pakai PPh final 0,5% ini. Kalau udah kayak gitu gimana tuh Mas Samsul? Nah, jadi nanti saya harus buat laporan keuangan, kemudian menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi normal nih mekanismenya. Tarif umum lagi ya berarti. Iya, nanti kita belajar di kesempatan yang lain soal itu ya. Untuk batas setornya nih paling lambat kapan kira-kira Mas Samsul? Oh iya, jadi bahas penyetoran tadi belum sempat kita bahas ya. Iya. Jadi kan tadi saya kasih ilustrasi nih, misal di bulan Maret tadi ya, di ilustrasinya mulai terutang pajaknya 0,5%. Kapan disetorkannya untuk yang bulan Maret ini? Maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi saya harus menyetorkan pajak penghasilan saya maksimal 15 April gitu. Karena bulan berikutnya berarti 15 April untuk masa Maret ya Mas Samsul. Betul. Kalau misal April berarti nanti 15 Mei dan seterusnya begitu kawan pajak. Jadi begitu Mas Alif kewajiban perpajakan bagi UMKM. Sederhana dan mudah tentunya. Iya. Kemudian tarifnya juga rendah. Nah, begitu ya kawan pajak. Nanti kalau misal kawan pajak masih ada pertanyaan, bisa kemana Mas Alif? Bisa ke loket konsultasi atau tanya lewat WhatsApp layanan. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Segera penuhi kewajiban perpajakan
kita semua. Pajak kuat, Indonesia maju. Dadah.